Halo everyone, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami mahasiswa UNISA dari kelompok 3 penugasan mata kuliah PPKN akan menjelaskan peran mahasiswa dalam menanggulangi korupsi pendidikan di kampus. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru. Nyoman Gede Antara diduga merugikan negara hingga 443,9 miliar rupiah. Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara merupakan tersangka keempat setelah pejabat UNUD, IKB, IMY, dan NPS terlebih dahulu jadi tersangka. Perbuatan keempat tersangka merugikan negara 443,9 miliar rupiah dengan rincian 105,39 miliar dan 3,94 miliar rupiah kerugian negara dan 334,57 miliar rupiah kerugian ekonomi. Kejati Bali mengungkapkan para tersangka memungut sejumlah uang dari mahasiswa baru UNUD jalur mandiri dari tahun akademik 2018-2019 sampai 2022-2023. Kebijakan pungutan tak memiliki dasar hukum. Dengan hal itulah, kami akan deskripsikan mengenai apa itu peran mahasiswa dalam menanggulangi korupsi pendidikan di kampus. Korupsi dalam bidang pendidikan merujuk pada tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh individu atau pihak-pihak terkait dalam sistem pendidikan untuk tujuan pribadi atau keuntungan finansial, sebagai merugikan pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti suap guru atau pejabat sekolah, pemalsuan dokumen, atau penyelewengan dana pendidikan. Korupsi dalam pendidikan menghambat kemajuan pendidikan, mengurangi kualitas pengajaran, dan merugikan generasi muda yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dapat timbul akibat korupsi di lingkungan pendidikan kampus. Yang pertama, ada pemajuan berbasis pada nepotisme. Korupsi dapat mengarah pada promosi dan penerimaan siswa atau staf berdasarkan hubungan pribadi atau kepentingan pribadi, bukan berdasarkan prestasi atau kualifikasi yang seharusnya. Hal ini dapat merugikan siswa dan staf yang berpotensi meraih prestasi lebih baik. Yang kedua ada penurunan mutu pendidikan. Praktek korupsi dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Misalnya, jika ujian atau penilaian akademik dimanipulasi, maka standar pendidikan menjadi tidak bermakna dan lulusan mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup. Contoh korupsi. 1. Korupsi kasus Century. Kasus yang melibatkan pejabat pemerintah dan Bank Century pada tahun 2008. Mereka dituduh terlibat dalam penyaluran dana talangan yang merugikan negara. 2. Korupsi BLBI. Kasus korupsi Bank Indonesia BLBI melibatkan sejumlah pebisnis dan pejabat pemerintah yang diduga mendapatkan bantuan pinjaman dari pemerintah dengan jaminan yang merugikan negara.
Penanggulangan korupsi dalam pendidikan merupakan hal yang penting untuk memastikan adanya akses yang adil dan berkualitas dalam sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi korupsi dalam pendidikan. Yang pertama adalah transparan dan akuntabilitas, yaitu membangun sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan anggaran pendidikan, proses pengadaan barang dan jasa, serta laporan keuangan secara terbuka kepada publik. Yang kedua adalah penguatan tata kelola, yaitu meningkatkan tata kelola pendidikan dalam memperkuat peran lembaga pengawas seperti Ombudsman Pendidikan atau auditor independen untuk memantau dan menindak tindakan korupsi dalam sistem pendidikan. Pendidikan dan kesadaran, mengedukasi masyarakat, siswa, guru, dan staf administrasi tentang dampak negatif korupsi dalam pendidikan. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui program